Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus, Kau berbicara dalam kehidupan kami untuk mengerti apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan kitab Injil Markus pasal pertama ayat yang ke-8 demikian bunyi firman Tuhan. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavus yang diberkati Tuhan, Yohanes memberikan perbedaan antara dirinya dan Yesus. Artinya dia katakan pada pengikut-pengikutnya, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang akan datang yaitu Yesus Kristus, dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes adalah pembaptisan yang menandakan tentang pertobatan. Sedangkan pembaptisan yang dilakukan oleh Yesus Kristus menunjukkan kehidupan baru yang diberikan bagi manusia dan ditolong dan dituntun oleh Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Nah, inilah perbedaan yang dikatakan oleh Yohanes kalau Yesus Kristus datang memberikan Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya. Setiap orang yang memiliki Roh Kristus sudah pasti dia akan diberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menuntun agar Roh Kristus yang dimiliki oleh setiap orang percaya itu akan mampu bermanifestasi melalui hidupnya. Artinya orang yang memiliki kehidupan yang dituntun oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan mampu untuk hidup dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Nah, inilah yang harus saudara dan saya sebagai orang percaya, ketika kita merayakan kelahiran Kristus, kita harus membangun kesadaran kita. Yesus telah memberikan Roh Kudus bagi kehidupan saudara dan saya. Apa yang Dia berikan bagi kehidupan saudara dan saya itu Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu memampukan kehidupan roh kita yang baru yang telah kita miliki yaitu Roh Kristus. Itu akan memampukan saudara dan saya untuk hidup terus di dalam kebenaran, karena ada Roh Kudus yang menuntun kita. Oleh karena itu, tugas saudara dan saya, mari kita terus buka hati kita, mau dituntun oleh Roh Kudus, bangun kesadaran kita akan Roh Kudus yang diberikan bagi kita untuk menuntun kita terus ada di dalam kebenaran. Mengapa orang Kristen terkadang berkata bahwa dengar firman itu mudah, tapi melakukannya itu susah? Saya katakan, kalau kita tahu Roh Kudus itu ada pada kita, maka itu tidak susah bagi kita. Asal kita mau memberikan hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Kalau kita mau hidup kita dikerjakan oleh Roh Kudus, maka tidak sulit bagi saudara dan saya untuk hidup dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Nah, oleh karena itu mari kita berikan hati kita terus terbuka untuk Roh Kudus bekerja hebat dalam hidup kita, sehingga hari-hari hidup kita akan mampu untuk hidup dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan mampu untuk memanifestasikan kehidupan Kristus yang telah ada dalam hidup kita. Biarlah Roh Kudus terus menuntun kita, menolong kita untuk terus berdiri dalam kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Roh Kudus yang telah kami miliki sudah ada dalam hidup kami. Tolong kami agar Roh Kudus terus bekerja, memampukan kami hidup dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.